apakah uang korban investasi ilegal bodong seperti binomo dan kotek bisa kembali? Kemudian yang pertanyaan yang terkait dengan PPATK, izin Bapak, ini ada terkait dengan rekening binomo dan kotek di Indonesia, sejauh mana PPATK melakukan pelacakan terkait rekening kedua platform itu? Silakan, mohon perkenan jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Kepada para korban kami sarankan untuk membentuk suatu paguyuban bersama, jadi jangan mengurus sendiri-sendiri. Kemudian ditunjuk siapa kuasa hukumnya dan menginventarisir investasi-investasi yang mereka sudah lakukan. Kemudian secara bersama-sama nanti mengajukan kepada pengadilan agar seluruh aset sitaan nanti akan dikembalikan kepada paguyuban yang dibentuk oleh korban-korban investasi bodong ini. Nah, kemudian nanti akan putusan pengadilan akan diberikan akan diputuskan nanti pengadilan akan memutuskan bahwa uang itu akan dianukan kemana supaya tidak nanti disita untuk negara. Jadi saya rasa mohon dibentuk paguyuban, kemudian diinventarisir aset-asetnya, jangan sampai nanti ada yang kelewatan, karena kalau sampai nanti sudah terbagi ternyata masih ada korban lain yang belum kebagian, ini kan bisa menjadi masalah belakang hari. Saya rasa itu. Terima kasih. Halo bosku, jika kamu merupakan salah satu korban investasi ilegal, segera bentuk paguyuban. Bersumber dari CNBC Indonesia, di video kali ini admin mau membagikan informasi tentang progres kasus binomo maupun trading robot online. Buat kamu yang baru mampir di YouTube channel ini, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke kawan-kawan lainnya agar mereka tahu informasi terupdate. Bersumber dari CNBC Indonesia, Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menghimbau masyarakat korban investasi ilegal segera membentuk paguyuban bersama. Hal ini diperlukan agar nantinya korban penipuan investasi ilegal bisa mendapatkan kembali asetnya yang hilang. Menurut Agus, keberadaan paguyuban diperlukan agar nantinya pengadilan bisa membuat keputusan terkait pengalihan aset tersangka kasus dugaan penipuan berkedok investasi ilegal ke para korban. Dia tidak menyarankan korban investasi ilegal bergerak parsial. Kepada para korban, kami sarankan membentuk suatu paguyuban bersama. Jangan urus sendiri-sendiri, ditunjuk kuasa hukumnya. Untuk menginventarisir investasi-investasi yang sudah dilakukan, kemudian nanti bersama-sama mengajukan kepada pengadilan agar seluruh aset sitaan terpidana akan dikembalikan kepada paguyuban. Kemudian nanti putusan akan diberikan bahwa uang itu akan dialirkan kemana agar tidak disita untuk negara, kata Agus dalam konferensi pers dengan PPATK Kamis tanggal 10 bulan 3 2022. Kabareskrim menegaskan polisi akan menindak tegas pelaku yang merugikan dan meresahkan masyarakat, khususnya di kasus investasi ilegal. Dia menyebut potensi penipuan berkedok investasi di sektor jasa keuangan bisa menggunakan skema Ponzi, investasi bodong, penipuan investasi, dan beragam bentuk lain. Agus mengungkapkan modus operasi kasus investasi ilegal yang terungkap sampai kini adalah penipuan menjanjikan keuntungan atau bunga tinggi untuk mengelola properti, saham, trading komoditi. Modus penggelapan dana nasabah investasi tidak digunakan sesuai peruntukan yang dijanjikan. Mengumpulkan dana masyarakat bukan anggota koperasi layaknya kegiatan perbankan. Dan modus asuransi dana nasabah digelapkan untuk
kepentingan pengurus. Adapun kutipannya, sedangkan pada kejahatan robot trading dan binary option, modus yang digunakan adalah menggunakan aplikasi AL dan bursa komoditi yang keduanya fiktif dan ilegal untuk menarik investor dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dan dijanjikan keuntungan yang lebih. Kemudian, penipuan online menjanjikan bisa trading dengan keuntungan tinggi dan konstan tapi fiktif, ujarnya. Agus menghimbau masyarakat agar menghindari praktik investasi ilegal. Caranya, dia menyarankan masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tergiur ajakan investasi yang menawarkan potensi keuntungan tinggi. Semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan, sangat berpotensi terjadinya penipuan. Pastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki perizinan dari pihak berwenang dan pahami berbagai produk investasi yang ditawarkan. Dia rekan-rekan Kepo Gengs, catatan buat kita semua agar selalu waspada karena belakangan ini marak sekali terjadi penipuan online. Jadikan hal ini pembelajaran agar tidak terulang kembali. Jika kalian suka dengan pembahasan yang ada di channel ini, silahkan dukung dengan cara like, share, dan komen. Serta pastinya nyalakan lonceng agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru di channel Kepo Gengs.